Halo, perkenalkan nama saya Mesya Stefani Sidipe. Saya dari kelas 12 Semia 1. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit banyaknya tentang hormon yang dibawakan dari mata pelajaran biologi. Hormon adalah substansi organik yang berperan sebagai sinyal kimia yang menyebabkan berbagai respon pada tumbuhan berkaitan dengan proses pertumbuhan dan perkembangan. Jenis-jenis hormon pada tumbuhan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah auksin. Auksin adalah hormon pada tumbuhan yang mengatur pertumbuhan, khususnya dengan merangsang pemanjangan sel pada batang. Auksin dapat ditemukan pada ujung akar, batang, dan daun. Auksin berperan dalam banyak proses, termasuk yang pertama pembelahan dan diferensiasi sel, yang kedua perkembangan buah, yang ketiga pembentukan akar dari stek, yang keempat penghambatan percabangan lateral, yang kelima pengguguran daun, yang keenam peningkatan pertumbuhan akar yang dapat meningkatkan proses penyerapan unsur hara ke dalam sel tanaman, yang ketujuh pengaturan perkembangan embrio termasuk mitosis pertama pada zigot dan pola perkembangan untuk pembentukan pucuk, daun primer, kotiledon, tangkai, dan akar. Yang kedua, giberellin. Giberellin adalah zat pengatur tumbuh yang berperan merangsang perpanjangan ruas batang, terlibat dalam inisiasi pertumbuhan buah setelah penyerbukan, atau terlebih jika auksin tidak berperan optimal. Giberellin juga meningkatkan besaran daun beberapa jenis tumbuhan. Giberellin memiliki banyak fungsi, termasuk yang pertama perkecambahan biji, yang kedua pemanjangan batang dan akar, yang ketiga pembesaran sel, yang keempat pembungaan dan pembuahan, yang kelima pertumbuhan daun. Giberellin disintesis oleh jaringan meristem apikal yang berada di akar batang, daun muda, dan juga embrio biji tanaman. Yang ketiga, sitokinin. Sitokinin adalah hormon tumbuhan yang berasal dari adenin. Sitokinin diproduksi di jaringan yang sedang tumbuh aktif, terutama pada akar, embrio, dan buah. Sitokinin diproduksi di akar dapat bergerak di bagian atas tumbuhan melalui cairan xilem. Hormon ini memainkan peran utama dalam pembelahan sel dan diferensiasi sel. Hormon ini memengaruhi organogenesis dalam kultur jaringan tanaman dan berkontribusi pada banyak proses fisiologis dan perkembangan lainnya pada tanaman. Etilen adalah hormon gas yang memengaruhi pertumbuhan, perkembangan, dan respons stres tanaman. Etilen dapat menghambat atau meningkatkan proses pertumbuhan dan penuaan dengan berinteraksi dengan hormon tanaman lain. Etilen dapat diproduksi dari hampir semua bagian tanaman tingkat tinggi, termasuk daun, batang, akar, bunga, buah, umbi, dan etilen memiliki peran penting dalam yang pertama pematangan buah. Etilen dapat menginduksi proses pematangan banyak buah bersama dengan hormon dan sinyal lainnya. 2. Penuaan daun. Etilen memiliki peran penting dalam regulasi penuaan daun, terutama pada spesies yang sensitif. Yang ketiga, pertumbuhan dan perkembangan. Etilen memengaruhi berbagai proses dan pertumbuhan, perkembangan, dan respons stres tanaman di seluruh siklus hidup tanaman. Etilen juga dapat digunakan untuk keperluan lain seperti gas bahan bakar dalam operasi penjelasan dan pemotongan zat pendingin dalam industri petrokimia, agen pematangan buah dan sayuran dalam rumah kaca komersial. Kelima, asam traumalin. Asam traumalin adalah hormon yang terdapat pada tumbuhan yang berperan dalam penyembuhan luka dan regenerasi sel. Asam traumalin memacu penyembuhan luka dengan membentuk jaringan halus yang menutup luka. Sel yang membelah akan membentuk jaringan halus yang selanjutnya berdiferensiasi menjadi jaringan pengangkut yang berperan penting untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Asam traumalin juga berpengaruh pada pembentukan kambium gabus ketika sebuah tumbuhan mengalami luka yang disebabkan oleh gangguan fisik. Asam traumalin juga dapat merangsang pembentukan kambium gabus yang akan dibentuk oleh hormon giberellin. Selanjutnya, dengan bantuan hormon sitokinin, kambium gabus akan dibentuk menjadi sel-sel baru yang akan membentuk jaringan penutup luka yang disebut kalus. Asam traumalin juga memiliki peran penting terhadap aktivitas antioksidan
pada genggang hijau khususnya jenis Chlorella vulgaris. Asam traumalin juga digunakan sebagai perantara sintesis prostaglandin yang merupakan konstituen dari beberapa produk farmasi yang berbentuk gel. Yang keenam, asam absitat. Asam absitat atau ABA adalah hormon tanaman yang berperan dalam banyak proses perkembangan tanaman, termasuk yang pertama, respon terhadap kekeringan, yaitu ABA mengurangi tunggor sel penjaga yang memperkecil bukaan pori stomata dan membantu tanaman menghemat air. ABA juga mendorong pengguguran daun pada beberapa pohon di musim kemarau. Yang kedua, dormanti biji dan kuncup. ABA memicu dormansi, yaitu pada masa istirahat biji sebelum berkecambah. Yang ketiga, pengendalian ukuran organ. ABA dapat menghambat pertumbuhan tanaman dengan mengurangi atau memperlambat kecepatan pembelahan dan pembesaran sel. Yang keempat, penutupan stomata. ABA merangsang stomata, yaitu rongga terbuka pada daun yang berfungsi sebagai tempat fotosintesis untuk menutup. Yang kelima adalah dormansi. Asam absitat mendorong dormansi, yaitu masa istirahat pada biji sebelum berkecambah. Yang keenam, pengguguran daun. Asam absitat dapat merangsang daun pada beberapa pohon untuk gugur di musim kemarau. Yang ketujuh, pengguguran bunga dan buah. Asam absitat dapat merangsang bunga untuk gugur saat masa pembungaan atau fertilisasi. Yang kedelapan, pembentukan protein. Asam absitat dapat mendorong pembentukan protein yang melindungi sel dari kerusakan saat kekeringan. Yang ketujuh, kalin. Hormon kalin adalah hormon pertumbuhan yang mempengaruhi pembentukan organ tanaman seperti akar, batang, daun, dan bunga. Hormon kalin dihasilkan pada jaringan meristem dan mempunyai peranan penting dalam proses pertumbuhan tanaman. Hormon kalin dibagi menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama, aukokalin, yaitu merangsang pembentukan batang. Yang kedua, rizokalin, yaitu merangsang pembentukan akar. Yang ketiga, filokalin, yaitu merangsang pembentukan daun. Yang keempat, antokalin, yaitu merangsang pembentukan bunga. Hormon kalin membantu proses organogenesis dan memacu pertumbuhan organ lainnya. Yang kedelapan yaitu brasinosteroid. Brasinosteroid atau BR adalah hormon endogen berupa steroid yang dapat memacu pertumbuhan dan dapat ditemukan pada biji, serbuk sari, dan jaringan vegetatif, serta berfungsi pada konsentrasi nanomolar untuk memengaruhi perbesaran dan perbanyakan sel. Fungsinya yang penting bagi tumbuhan adalah untuk perpanjangan organ, diferensiasi jaringan pembuluh, kesuburan, perkembangan daun, dan respon terhadap cahaya. Brasinosteroid pertama kali diisolasi dari serbuk sari tumbuhan mustard, tetapi ia diketahui terdapat juga pada beberapa spesies lainnya. Salah satu contoh brasinosteroid adalah kasteteron yang ada pada tunas kacang polong dan berfungsi dalam proses pemanjangan tunas. Yang kesembilan adalah jasmonat. Jasmonat adalah golongan hormon tanaman yang memainkan peran utama dalam perkembangan organ reproduksi, respon luka, dan sinyal imun. Jasmonat adalah kelas hormon tumbuhan yang berperan dalam banyak proses, termasuk yang pertama perkembangan organ reproduksi, yang kedua respon luka, yang ketiga perkecambahan biji, pertumbuhan akar dan seluruh tanaman, perkembangan batang sari, dan penuaan. Yang keempat, pertahanan tanaman terhadap herbivor dan respon tanaman terhadap kondisi lingkungan yang buruk. Yang kelima, kekebalan tanaman terhadap stres biotik dan abiotik. Yang ke-10, asam salisilat. Asam salisilat atau SA merupakan salah satu zat pengatur tumbuh tanaman atau PGR potensial yang mengatur pertumbuhan dan perkembangan tanaman dengan memicu banyak proses fisiologis dan metabolisme. Zat ini juga dikenal sebagai komponen penting mekanisme pertahanan tanaman terhadap rangsangan lingkungan. Asam salisilat atau SA juga suatu hormon tanaman yang berperan penting dalam menginduksi pertahanan tanaman terhadap berbagai cekaman biotik dan abiotik. 11. Sistamin. Sistamin adalah hormon peptida pada tanaman yang berperan dalam respon luka pada famili Solanaceae. Peptida lain yang diinduksi oleh sistamin dapat mengaktifkan defensin, memodifikasi pertumbuhan akar, dan memengaruhi respon tanaman terhadap stres, garam, dan radiasi UV. Yang ke-12 yaitu oligosakarin. Oligosakarin adalah kelompok karbohidrat kompleks spesifik yang berfungsi dalam sel tumbuhan sebagai sinyal molekul.
Oligosakarin berperan dalam pengaturan pertumbuhan, perkembangan, dan kelangsungan hidup dalam berbagai kondisi lingkungan. Nah, yang jadi kesimpulannya dari semua penjelasan tentang hormon tersebut adalah hormon tumbuhan atau fitohormon adalah senyawa kimia yang terdapat dalam konsentrasi sangat rendah pada tumbuhan. Hormon tumbuhan dapat mendorong, menghambat, atau mengubah pertumbuhan, perkembangan, dan pergerakan tumbuhan. Hormon tumbuhan diproduksi di hampir semua bagian tanaman dan ditransmisikan ke berbagai bagian tanaman. Hormon tumbuhan dapat bekerja secara sinergis atau sendiri-sendiri. Peran hormon yang berada dapat bersifat saling melengkapi atau antagonis. Hormon tumbuhan memainkan peran penting dalam proses seperti fertilisasi, fototropisme, perkecambahan biji, dormansi, dan respon tanaman terhadap rangsangan lingkungan. Baik, sekian dari presentasi saya. Terima kasih.